Mania, welcome back to Osaka, obrolan santai bareng Koma Wade. Bersama aku, Nia Puspitasari, bisa dipanggil Nia, host Osaka kali ini. Nah, by the way, kemarin itu kan aku beli buket bunga nih untuk acara wisuda. Ternyata yang jualin itu adalah anak Koma UAD. Nah, ini nih buket bunganya yang cakep ini, rapi banget lagi. Nah, di Osaka kali ini kita akan mengundang seseorang di balik buket bunga yang cakep ini. Langsung aja kita undang, ada Kayu Fadila. Halo semuanya. Halo. Nah, mungkin sobat Kopmania udah penasaran nih. Sebelumnya boleh Kayu perkenalan diri dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, aku Ayu Fadila dari Prodi Manajemen Angkatan 24 Universitas Ahmad Dahlan. Pasti Kopmania udah ada kan yang kenal sama aku? Nah, kalau boleh tahu asalnya dari mana nih, Kak? Oke, asal aku dari Kaligatuk, Piungan, Bantul. Pasti di sini nggak asing nggak sih namanya Bantul? Iya, yang ada pantainya itu kan Iya, ya. banget. Nah, jadi kan Kayu ini punya bisnis buket ya. Bisa ceritain nggak bisnis buketnya ini namanya apa, terus udah berjalan berapa lama? Oke, bisnis buket ini aku kasih nama One Buket dan aku mulai itu dari semester 1 di Universitas Ahmad Dahlan. Berarti dari awal banget ya? Iya, maba. Nah, terus dari maba. Kenapa sih awalnya Kak Ayu nih memilih bisnis buket nih dibandingkan dengan bisnis lainnya gitu? Aku milih bisnis buket ini karena menurut aku lucu aja, terus bisa ngasih gift ke orang yang kita sayangi, terus bisa buat kenang-kenangan juga Kak. Jadi apa yang aku bikin itu mereka simpan, mereka kenang gitu Kak. Iya. Jadi kalau motivasinya buat akhirnya mulai bisnis nih, itu apa Kak? Awalnya aku iseng aja sih Kak. Jadi aku tuh bikin buket karena mau ngasih ke teman SMK aku waktu wisuda. Terus pas aku bawa ke tempat wisuda itu banyak yang nanya nih, ini beli di mana? Terus aku ngomong, ini aku bikin sendiri. Banyak yang beli. Akhirnya aku memutuskan untuk bisnis buket ini karena menurut aku ini peluang buat aku untuk berbisnis. Ada pasarnya ya? Iya, benar Kak. Terus waktu kakak pertama kali nih mutusin buat jualan buket itu kakak ambil modalnya dari mana? Untuk modal sendiri aku pakai uang hasil dari bisnis aku yang lain Kak. Jadi biar muter modalnya aku pakai dari bisnis aku yang lain untuk beli bahan-bahan di buket ini. Wah, menarik banget nih Kayu, berarti bisnisnya banyak. Kalau boleh tahu nih, bisnis selain bisnis buket ini ada apa aja nih Kak? Oke, aku ada bisnis online shop, ada jualan keripik pisang lumer bananaku, ada juga cireng isi Kak. Jadi muterin keuntungannya bikin bisnis baru, jadilah bisnis buket ini ya Kak ya. Benar banget, Kak. Nah, terus waktu pertama kali kakak jualan itu cari pelanggannya gimana? Awalnya aku cuma posting di Facebook, bikin story di WA atau di Instagram gitu Kak. Terus nanti mereka kalau minat itu bisa langsung WA ke aku, hubungin aku gitu Kak. Ya, FYI guys, sebenarnya Kayu kadang suka chat aku buat minta promosiin di WhatsApp ya. Nah, terus kalau untuk buat buket ini biasanya Kayu bikin sendiri kah atau ada tim gitu? Untuk pesanan yang dikit yang bisa aku handle itu aku biasanya bikin sendiri, tapi ada di waktu itu biasanya wisuda gitu, kalau enggak hari guru atau event-event Valentine gitu, aku biasanya minta tolong ke temanku buat bantuin wrapping atau packing gitu Kak, biar nggak kewalahan untuk bikin buket. Oh iya, nah terus kan ini Kayu ini kan bisnisnya banyak nih ya. Jadi sambil kuliah juga, sambil punya bisnis juga. Terus ngebagi waktunya gimana nih Kak? Manajemen waktunya sih sebenarnya susah ya Kak awal-awal itu. Tapi aku memprioritaskan untuk yang kuliah dulu. Jadi misal ada orderan-orderan gitu, aku nggak bisa nge-handle, aku minta tolong ke temanku untuk nge-handle. Jadi semuanya bisa berjalan, bisa aku lakuin tanpa aku harus membebankan yang sebelah pihak gitu Kak. Berarti semuanya diprioritaskan ya? Iya, benar banget. Terus itu membantu-bantu temen lah ya? Iya, biar dapet cuan juga Iya. kan Kak.
saling membantu. Nah, selama kakak punya bisnis buket ini, tantangan terbesarnya apa? Tantangan terbesar di aku itu yaitu membagi waktu untuk membuat pesanan dan juga mengerjakan tugas kuliah, karena biasanya tuh ada yang pesen dadakan tuh Kak, sedangkan ada tugas juga, ada besok mau ujian atau kuis gitu kan, jadi susah ya membagi waktunya. Itu tantangan terberat sih Kak. Terus juga ada menghadapi customer yang sangat beraneka ragam gitu Kak, itu sangat menguras tenaga sekali Kak, kesabaran dan juga tenaga itu terperas habis Kak di situ. Jadi belajar mengenali tipe-tipe customer ya Kak ya. Nah, terus pernah nggak kakak Ayu nih dapat komplain nih dari pelanggan? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya Kak, karena mereka puas dengan buket yang aku bikin, dengan produk yang aku bikin, dan mereka akan repeat order terus di aku. Berarti emang bagus ya, trusted produknya Kak Ayu ini. Nah, selama kakak menjalani bisnis ini, pelajaran paling berharga apa yang kakak dapat? Pelajaran yang paling berharga bagi aku itu bisa percaya diri dan juga bisa menghadapi customer yang sangat beragam gitu Kak. Jadi karena aku dulu tuh sebenarnya introvert dan juga pendiam banget Kak. Nah, karena aku bisnis ini, aku bisa mulai mengupgrade diri aku dan juga belajar dari pengalaman sebelumnya gitu Kak. Berarti juga meningkatkan soft skill. Iya. Nah, untuk buket ini kakak ada rencana apa buat mengembangkan bisnis ini? Aku rencananya karena ini bukan aku masih di rumah ya aku bikinnya, aku pengennya bikin offline store biar orang-orang yang nggak punya nomor aku, nggak punya kontak aku itu bisa tahu lewat store yang aku bikin. Jadi biar ada tempat yang lebih proper ya, biar pelanggannya juga makin banyak. Nah, kita doain ya semoga bisnisnya Kak Ayu ini semakin berkembang, juga semakin banyak pelanggannya, dan semoga cepet punya store sendiri ya. Amin. Nah, itu dia guys cerita inspiratif dari Kak Ayu tentang gimana jadi mahasiswa nggak ngehalangin kita buat mulai bisnis. Bahkan dari hal kayak buket kayak gini. Jadi buat kamu yang masih galau, masih ragu-ragu buat mulai bisnis kecil-kecilan, bisa nggak ya sambil kuliah, sambil mulai bisnis? Jawabannya bisa banget. Gak perlu nunggu siap untuk mulai. Yang penting punya niat, berani nyoba, dan terus belajar kayak Kayu. Oke, terima kasih guys udah dengerin podcast ini sampai selesai. Semoga cerita Kayu bisa jadi bahan bakar semangat Sobat Komania buat memulai langkah pertama. Jangan lupa untuk follow dan share. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bravo Koma, bravo, bravo, bravo.